Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai Martin Heidegger. Di dalam Being and Time, tujuan Heidegger adalah menjawab pertanyaan mengenai apa artinya ada. Apa artinya ada atau sein atau being. Menurut Heidegger, kita bisa memahami apa artinya ada dengan menjawab pertanyaan siapakah pengada yang mempertanyakan mengenai ada. Dengan lain perkataan, ada dipandang dari perspektif pengada yang baginya ada merupakan pertanyaan. Manusia adalah unik karena ia tidak hanya ada, tetapi memiliki suatu pengetahuan tentang dan tanggung jawab bagi keberadaannya. Apabila kita dapat mengajukan pertanyaan mengenai ada, itu berarti kita memiliki suatu pengertian implisit tentang ada. Itu berarti kita memiliki suatu pengertian implisit tentang ada. Heidegger berpendapat bahwa isi dari pengertian ini termanifestasi dalam eksistensi manusia yang disebut Dasein. Secara harafiah berarti ada di sana, suatu istilah skolastik Jerman yang sama dengan eksistensi sebagai berlawanan dengan esensi bagi Heidegger. Bagi Heidegger, Dasein mengandung konotasi yang spesifik. Dasein menunjuk pada keterbatasan dan sekaligus transendensinya. Dasein adalah eksistensi. Manusia tidak hanya ada begitu saja, tetapi ia eksis, berdiri keluar dari keberadaannya yang partikular menuju realitas yang lebih besar. Hakikat Dasein terletak dalam eksistensinya, yaitu dalam kemampuan transendensinya atau dalam kebebasannya. Untuk memahami Dasein, Heidegger menempuh jalan fenomenologi untuk mendeskripsikan pengalaman, tetapi Heidegger tidak mau terjatuh seperti fenomenolog lain yang menganggap kesadaran sebagai pelaku abstraksi dan pengorganisir pengalaman. Heidegger melukiskan Dasein sebagai tersituasi, sebagai ada di dunia dan bersama yang lain. Being in the world, being with other. Ada di dunia dan ada bersama yang lain. Dasein dengan kesadarannya seperti dikatakan oleh Husserl berada dalam life world, Lebenswelt. Hubungan Dasein dengan dunia bersifat praktis, merupakan keterlibatan personal atau yang disebutnya sebagai kepedulian, Sorge, pedulian. Di dalam pengalaman ini, kenyataan dunia merupakan ready to hand, Zuhanden, menunjuk kepada hal-hal praktis, memproduksi, mengkonstruksi, memanfaatkan, menikmati. Dunia tidak hanya menampilkan diri sebagai present at hand atau vorhanden, sebagai tersedia begitu saja. Manusia concern dengan dunianya. Dunia mewujudkan suatu practical totally. Dengan ini mau ditekankan bahwa Dasein atau manusia secara esensial terhubung dengan dunia. Heidegger tidak mau memperlawankan kesadaran dengan benda-benda sebagai objek. Dasein secara primordial adalah ada bersama yang lain. Heidegger tidak mau mengisolasi aku berhadapan dengan yang lain. Sejak awal manusia memiliki kepedulian terhadap yang lain, Ursorge. Hubungan dengan yang lain membawa kemungkinan ketidakotentikan, yaitu konformitas dengan mereka. Heidegger sebagaimana eksistensialis lainnya mengkritik mass society atau manusia massa. Keotentikan dan ketidakotentikan Dasein tergantung bagaimana ia mengarahkan dirinya ke masa depan, kepada kemungkinan masa depan. Dasein adalah project, maka Dasein tidak memiliki esensi yang telah ditentukan. Ia harus menentukan esensinya dengan memproyeksikan dirinya ke masa depan. Dasein selalu memahami dirinya sebagai eksistensi, sebagai kemungkinan. Ia bebas untuk menciptakan atau tidak menciptakan dirinya. Tetapi Heidegger membedakan dirinya dari eksistensialis lain seperti Sartre, terutama Sartre yang cenderung kepada afirmasi diri yang nihilistik. Dasein berdiri keluar menuju kepada kebenaran ada. Dasein mewujudkan diri dalam temporalitas dan ketiga dimensinya, masa lalu, faktisitas, masa depan, posibilitas.
masa kini. Bila manusia mewujudkan kebebasannya, ia memiliki kemungkinan eksistensi yang otentik. Bila tidak, ia akan jatuh dalam ketidakotentikan. Nah, indikator dari keotentikan atau tidak otentik itu bila manusia mewujudkan kebebasannya, ia memiliki kemungkinan eksistensi yang otentik. Kejatuhan, fallness adalah tersedot dalam keseharian, dalam kekinian, dalam konformitas dengan mereka. Nah, ini menjadi manusia massa itu hilang otentisitas. Eksistensi yang otentik, eksistensi yang dihayati dengan kesadaran penuh akan kebebasan kita adalah tugas yang sangat berat. Kesadaran akan kebebasan selalu dibarengi dengan kecemasan. Jadi bebas dan cemas. Dasein yang otentik hanya mungkin dalam kesadaran akan kemungkinan kematian.